Mari kita berdoa, saudara. Kami memuji Engkau Tuhan, karena Engkau menghadirkan kami di dalam dan di tengah-tengah bangsa ini, dan di dalam satu zaman yang terus dan sedang bergolak. Karena ada rencana Tuhan melalui diri kami, secara khusus kami yang berkecimpung di dalam dunia hukum ini. Kami berdoa supaya Kerajaan Allah dinyatakan di dalam dunia hukum ini, di mana orang menghargai dan hukum berpihak kepada kebenaran yang sejati. Kami berdoa supaya Tuhan menolong kami selama beberapa waktu tempat ini. Ada banyak hal yang Tuhan nyatakan, insight yang diberikan kepada kami. Kami berdoa supaya Tuhan terus menancapkan hati kami ke dalam beban yang dalam, bagaimana bisa memperjuangkan apa yang Tuhan mau untuk bangsa ini, menghargai nilai-nilai hukum yang ada. Kami mengucap syukur karena rencana Tuhan sedang digenapi melalui momentum semacam ini. Kami berdoa supaya Tuhan akan menolong kami lebih jauh, memikirkannya, memfollow up-nya, bahkan Tuhan akan menyatakan rancangan yang besar di dalam bangsa ini melalui kehadiran kami, orang-orang yang Tuhan tempatkan. Tidak ada yang kebetulan, yang ada adalah rencana-Mu yang begitu agung dan mulia. Terpujilah Engkau. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi semua. Ya, saya harap 20 tahun yang akan datang MK dari hasil retreat ini ya. MA dari hasil retreat ini. Waduh. Iya kan? Jangan 20 tahun yang akan datang saya jumpa ada sedang di kursi pengadilan. Bukan sebagai hakim tetapi yang diadili. Wah. Itu memprihatinkan, saudara. Saya harap kegerakan ini akan memberikan nafas kepada kegerakan-kegerakan bidang-bidang yang lain. Karena potensi pelayanan perkantas yang begitu besar, begitu luas, belum tersentuh secara maksimum menurut saya. Saya harap ini menjadi satu awal kegerakan. Dan saya mengusulkan saudara setelah retreat ini ada Pokja yang memikirkan untuk langkah ke depan. Ada konsultasi hukum di mana pakar-pakar senior-senior diterjunkan. Dan di situ kita akan berdiskusi panjang lebar. Ya, saya hanya melontarkan pemikiran-pemikiran. Saya tidak suka satu kegiatan berhenti sampai di situ. Ya, satu kelompok ITSMI di dalam konferensi yang disebut KISID ya, Konferensi Islam Sulawesi Selatan. Salah satu rumusan mereka, saudara, dalam mendeteksi kegerakan kekristenan adalah mereka membiarkan kekristenan membuat apa saja, karena mereka sangat paham betul dengan kekristenan bahwa mereka tidak mampu memfollow up kegiatan itu. Itu memalukan, saudara. Saya menantang saudara untuk kegiatan ini tidak berhenti sampai di sini, tetapi kita memikirkan langkah-langkah lebih jauh. Ya. Dan saya pikir Habakuk yang menjadi fokus kita, di mana menjadi satu nabi yang ditaruh Tuhan di tengah-tengah satu pergumulan yang begitu sangat berat. Mari kita lihat Habakuk pasal 1. Kita membaca secara bertanggapan dalam bagian firman Tuhan ini 17 ayat, dan saya memulai dengan ayat yang ganjil tentang ucapan ilahi dalam penglihatan Nabi Habakuk. Keluhan Nabi karena ketidaksetiaan. Mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan, sehingga aku memandang kelaliman? Ya, aniaya dan kekerasan ada di depan mataku, perbantahan dan pertikaian terjadi. Lihatlah di antara bangsa-bangsa dan perhatikanlah. Jadilah heran dan tercengang-cengang, sebab aku melakukan suatu pekerjaan
dalam zaman yang tidak akan kamu percayai jika diceritakan. Bangsa itu dahsyat dan menakutkan, keadilannya dan keluhurannya berasal daripadanya sendiri. Seluruh bangsa itu datang untuk melakukan kekerasan. Serbuan pasukan depannya seperti angin di timur, dan mereka mengumpulkan tawanan seperti banyaknya pasir. Maka berlarilah mereka seperti angin dan bergerak terus. Demikianlah mereka bersalah dengan mendewakan kekuatannya. Matamu terlalu suci untuk melihat kejahatan, dan engkau tidak dapat memandang kelaliman. Mengapa engkau memandangi orang-orang yang berbuat khianat itu, dan engkau berdiam diri apabila orang fasik menelan orang yang lebih benar dari dia? Semuanya mereka ditariknya ke atas dengan kail, ditangkap dengan kukatnya, dan dikumpulkan dengan payangnya. Itulah sebabnya ia bersukaria dan bersorak-sorai. Sebab itukah ia selalu menghunus pedangnya dan membunuh bangsa-bangsa dengan tidak kenal belas kasihan. Saudara yang dikasihi dalam Kristus, kita coba melihat sedikit latar belakang penulisan dari kitab Habakuk ini. Kalau kita lihat bahwa penulis kitab ini memperkenalkan diri dengan sangat jelas di situ sebagai seorang nabi, Habakuk. Di dalam ayat 1 maupun pasal 3 ayat 1 juga demikian. Selain itu, dia tidak menceritakan latar belakang pribadinya, tidak menceritakan latar belakang keluarganya dan namanya, walaupun arti namanya ada, merangkul, artinya Habakuk itu, merangkul. Tapi kita lihat saudara, namanya juga tidak muncul di dalam bagian lain di Alkitab. Acuan daripada Habakuk kepada pemimpin biduan itu kita bisa lihat dalam Habakuk pasal 3 ayat 9. Ini memberikan kesan, saudara, memberikan kesan bahwa mungkin dia juga dari suku Lewi, dan pemusik di Yerusalem. Sedikit ini yang bisa memberikan kesan. Berbeda dengan nabi-nabi di dalam perjanjian lama lainnya, Habakuk tidak menetapkan tanggal. Kita lihat ini konteks latar belakang. Nubuatnya dengan mengacu kepada raja-raja yang sejamannya dengan dia. Hanya itu. Akan tetapi, setelah kita bisa lihat kenyataannya bahwa dia bingung bahwa Allah akan memakai Babel sebagai pelaksana hukumannya terhadap Yehuda. Itu menunjukkan satu saat ketika Babel dikatakan di sini sudah menjadi negeri adikuasa, negara yang sangat luar biasa hebatnya. Penyerbuan mereka ke Yehuda sudah sangat dekat. Itu kira-kira tahun 608 sampai 598 sebelum Masehi. Nebukadnezar mengalahkan pasukan Mesir pada pertempuran di Karkemis tahun 605 sebelum Masehi. Nah, negara kuat terakhir yang menentang perluasan bangsa Babel kita lihat di sini. Jikalau gambaran tentang pasukan Babel nampak di dalam Habakuk pasal 1 ayat 6 sampai 11, nanti kita melihat uraian mengacu kepada pasukan yang sedang berbaris menuju Karkemis, yaitu mengalahkan Mesir, sebagaimana banyak orang berpendapat demikian. Maka kira-kira Habakuk ini, nubuat Habakuk itu tahun 606 sampai 605 sebelum Masehi. Nah, itu semasa awal dari pemerintahan Raja Yoyakim dari Yehuda. Dan Yoyakim ini adalah anak daripada Yosia.
Jangan lupa, Yosia adalah raja yang membuat reformasi hukum dalam pemulihan, tetapi generasi berikutnya menghancurkan dan merusak. Itu kita lihat konteks. Nah, akibat daripada pergerakan dan perkembangan Babel tersebut menjadi negara dikuasa, berarti kehancuran bagi Yehuda yang murtad itu tinggal tunggu waktu. Saudara, ini merupakan satu awal. Tujuannya, kalau kita lihat saudara dalam kitab ini, berbeda dengan Yeremia, ya, rekan sejamannya. Habakuk dengan Yeremia itu rekan sejamannya. Ya. Habakuk tidak bernubuat kepada Yehuda yang sudah murtad. Tidak. Ia malah menulis untuk menolong kaum sisa yang saleh di Yehuda itu untuk memahami cara-cara Allah dalam hubungannya dengan bangsa mereka yang berdosa dan hukuman yang menjelang, ya, yang kita lihat. Jadi dia mencoba menjelaskan kepada orang-orang yang saleh setelah dia mendapatkan itu dari Tuhan, maka dia memaparkan. Dia sendiri mulanya bergumul, bagaimana mungkin bangsa yang jauh lebih kejam dari Yehuda dipakai untuk menghancurkan Yehuda. Itu satu kebingungan. Saudara, kita lihat di sini, karena dia sendiri, si Habakuk, sedang bergumul dengan persoalan yang amat menggelisahkan, yaitu bagaimana Allah dapat memakai suatu bangsa yang begitu jahat seperti Babel untuk menghabisi umatnya sebagai hukumannya. Itu ayat 6-13. Dan Habakuk meyakinkan sesamanya, orang percaya bahwa Allah akan bertindak melawan semua kefasikan pada saat dia memberikan pengertian itu. Dan bukan hanya itu, kita lihat pada waktunya akan terjadi satu sorak-sorai di dalam Tuhan. Si juru selamat itu di dalam ayat 18 dalam pasal 3. Nah, saudara, mari kita lihat satu ciri-ciri khas. Ada 5 ciri utama menandai nubuat Habakuk. Yang pertama, saudara, kitab ini tidak bernubuat kepada Yehuda yang murtad, melainkan mencatat dari buku harian pribadi sang nabi, percakapan-percakapannya dengan Allah dan penyataan nubuat yang mengikutinya. Dan kitab ini berisi paling tidak 3 bentuk bahasa sastra yang berbeda. Yang pertama bicara percakapan di antara sang nabi dengan Allah. Itu pasal 1 ayat 2 sampai pasal 2 ayat 5. Yang kedua tentang ucapan nubuat celaka yang klasik di dalam pasal 2 ayat 6 sampai 20. Dan yang ketiga suatu nyanyian nubuat dalam pasal 3 ayat 1 sampai 19. Semuanya dengan gaya penulisan yang penuh semangat dan metafora yang sangat jelas. Nah, sang nabi ini menunjukkan 3 ciri khas di tengah-tengah zaman kesengsaraan. Yang pertama, pertanyaan secara jujur kepada Tuhan, bahwa dia bingung, dia tidak bisa mengerti kenapa Tuhan melakukan tindakan semacam ini, menggunakan orang jauh lebih jahat untuk menghakimi dan menghukum orang yang kejahatannya tidak sebanding dengan yang dimana bangsa Babel yang jauh lebih jahat. Itu yang pertama. Yang kedua, iman yang kokoh kita jumpai. Ini ciri khas di tengah-tengah zaman yang penuh bergolak dalam kesengsaraan yang ada. Yang ketiga, perhatian dan kebangunan rohani yang terjadi dalam pasal 3 ayat 2. Saudara, itu sekilas dari latar belakang sebelum kita menelusuri bagian Habakuk pasal 1 ini. Mari kita lihat kecemasan dari Nabi Habakuk. Salah satu mitos Kristen, saya pakai istilah dalam tanda kutip mitos Kristennya, yang seharusnya kita koreksi adalah ketika Anda percaya kepada Yesus, ya, semua masalah akan segera dapat diselesaikan. Saya pikir itu satu mitos. Yang benar, saudara, ketika kita percaya kepada Tuhan, maka masalah rohani kita yang paling dasar dapat segera diselesaikan, yaitu hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Itu yang benar, ya. Tetapi setelah masalah rohani itu diselesaikan, ternyata kita menjumpai dan kita menghadapi pertanyaan-pertanyaan yang sangat mengganggu kita dan banyak kita tidak bisa mengerti. Sampai hari ini, walaupun sudah berpuluh tahun menjadi orang Kristen, ada banyak pertanyaan-pertanyaan tentang tindakan-tindakan Tuhan dan kehendaknya yang kita tidak habis pikir.
Saya kasih contoh saja. Kenapa sulit gereja mendapatkan izin di dalam bangsa yang sangat tidak bersahabat ini dengan kita? Seluruh proses hukum sudah dijalani dan sudah mendapatkannya. Contoh GKI Yasmin, sampai level yang paling tinggi di dalam pemerintahan ini, dalam jalur hukum yang ada, sudah ditempuh dan menang, tapi tetap tidak bisa mendirikan gereja. Kita lihat, apa Tuhan itu kurang kuasa untuk menolong, untuk melunakkan hati para pejabat itu? Ini pertanyaan-pertanyaan yang sampai sekarang nggak bisa selesai. Sama seperti Habakuk, saudara kita berjumpa. Mengapa orang yang baik dan cinta Tuhan bisa menderita dan orang yang jahat hidup makmur dan sukacita? Betul nggak? Dalam tanda kutip sukacitanya. Kita lihat teman-teman yang jalannya kiri kanan kira-kira begitu bisa makmur. Yang lurus seperti menghabiskan energi dan semua di dalam kesulitan. Saya pikir saudara, orang biasanya mengklaim hidup tanpa masalah ketika dia percaya kepada Tuhan.